Malam itu, saat makan malam bersama putra saya Andika dan menantu saya Ayu, ponsel saya tiba-tiba bergetar di dalam tas. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Bu, segera tinggalkan rumah ini sekarang. Jangan katakan apapun pada menantu ibu." Saya terpaku. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di tengah langit cerah. Entah kenapa hati saya percaya bahwa pesan itu penting. Saya memutuskan untuk menuruti peringatan tersebut, dan keputusan itu mengantarkan saya pada sebuah kebenaran yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Beberapa hari kemudian, polisi datang mengetuk pintu rumah saya. Pagi itu, saya sedang berdiri di dapur rumah kecil saya di Yogyakarta, mencuci gelas kristal peninggalan almarhum suami saya, Pak Dharma. Meski beliau sudah tiada bertahun-tahun, saya masih mempertahankan kebiasaan setiap malam mencuci satu piring, satu sendok, dan satu gelas seolah menjadi penanda bahwa satu lagi malam sepi telah berlalu. Dapur terasa begitu luas dan dingin tanpa suara gumaman lembutnya saat membantu saya memasak, atau teguran manjanya saat saya meninggalkan rema roti di meja. Gelas kristal itu saya letakkan di rak yang sama, sudut kecil yang bagi saya bagaikan altar kenangan akan hari-hari hangat yang telah pergi. Kulkas berdengung pelan, dihiasi foto-foto lama yang warnanya mulai pudar, ditahan magnet-magnet aneh yang tak serasi. Pandangan saya terhenti pada sebuah foto. Andika di hari kelulusan SMA-nya, tersenyum lebar mengenakan toga, bahunya masih kurus, dengan tangan Pak Dharma bertumpu hangat di sana. Semua itu terjadi sebelum segalanya runtuh, sebelum pertengkaran, sebelum uang dan keheningan membangun tembok di antara kami. Tiba-tiba telepon rumah berdering nyaring, memotong aliran kenangan. Saya buru-buru mengelap tangan, meraih gagang telepon. Nomor di layar membuat jantung saya berdegup kencang. Itu Andika. 5 tahun lamanya kami tak saling bicara. Terakhir kami bertemu, ia pergi dengan marah karena saya menolak meminjamkan uang untuk bisnis yang menurut saya terlalu berisiko. Pak Dharma pasti akan lebih bijak menanganinya. Beliau selalu tahu kata yang tepat di waktu yang tepat. "Halo," suara saya terdengar serak. "Mama?" Suara Andika terdengar ragu, seperti dulu saat ia kecil dan memecahkan sesuatu. "Itu, aku." Jantung saya berdetak semakin kencang. "Andika? Aku tak menyangka." "Aku tahu, Ma. Sudah terlalu lama." Saya berjalan pelan ke kursi favorit saya, yang dulu Pak Dharma pilihkan karena nyaman di punggung. Kulitnya sudah mengilap karena usia. Saksi banyak malam menonton berita dan pagi minggu mengisi TTS. "Kamu baik-baik saja, Nak?" tanya saya. "Baik, Ma, sungguh." Ayu dan aku membicarakan betapa kami merindukan masa-masa Mama bersama kami. Kata rindu itu membuat dada saya hangat sekaligus nyeri. Keluarga, dulu itulah yang menyatukan kami, sebelum ego dan diam membangun jurang di antara kami. "Aku juga rindu," jawab saya. Tak menyangka kata itu keluar begitu saja. "Mama mau makan malam bersama kami. Ayu mau masak rendang kesukaan Mama. Kita bisa bicara baik-baik, seperti dulu." Saya menatap foto keluarga di meja Andika, Ayu, Pak Dharma, dan saya di hari pernikahan mereka 10 tahun lalu. Pak Dharma selalu bilang, keluarga pasti bisa kembali bersama, tak peduli apapun yang terjadi. "Kapan?" tanya saya. "Malam ini." Ayu sudah mulai masak, Ma. Ada nada tulus yang membuat hati saya melunak. Mungkin Pak Dharma benar. Mungkin hati ini masih bisa sembuh. "Jam berapa?" tanya saya. "Jam 7:30. Nanti ku kirim alamat. Kami sekarang tinggal di Surabaya." "Surabaya?" pikir saya. Kota besar dengan kawasan elitnya. Tapi Andika memang selalu ambisius. "Baiklah, Mama datang." "Terima kasih, Ma. Sudah memberi kami kesempatan lagi." Suaranya terdengar lega. Sore itu, setelah menutup pintu rumah, saya duduk lama di kursi tua di ruang tamu. Pikiranku campur aduk antara rindu, curiga, dan sedikit harapan. 5 tahun bukan waktu yang singkat. Bagaimana kalau undangan ini hanyalah pembuka untuk sesuatu yang lain? Tapi suara Andika di telepon, ada nada rapuh yang membuatku tak tega menolak. Saya memutuskan untuk pergi dengan hati-hati. Malamnya saya memilih gaun biru tua yang sudah lama tak saya pakai, hadiah dari Pak Dharma di hari kelulusan Andika. Dulu gaun itu menemani saya di acara-acara penting. Pesta keluarga, ulang tahun pernikahan, bahkan saat saya mengurus akta kematian suami. Malam ini, gaun itu akan kembali menjadi saksi peristiwa yang mungkin mengubah hidup saya.
Saya menyemprotkan sedikit minyak wangi melati aroma yang selalu membuat saya merasa tenang, lalu memasukkan sebotol jamu beras kencur buatan sendiri ke dalam tas kulit sebagai tanda niat baik untuk berdamai. Perjalanan ke Surabaya memakan waktu beberapa jam. Saat turun di terminal bus, saya melihat seorang pria berseragam rapi berdiri di dekat mobil hitam, memegang papan bertuliskan Ibu Ratna. Dia memperkenalkan diri sebagai Dani, sopir pribadi Andika. Sikapnya sopan, tapi saya menangkap rasa gugup di matanya. Mobil melaju melewati jalan-jalan lebar yang diapit rumah-rumah megah, pagar besi tinggi, dan taman yang dipangkas rapi. Mas Andika sekarang tinggal di kawasan elit? Ya, pikir saya dalam hati, separuh bangga, separuh heran. Gerbang otomatis terbuka, menampilkan rumah besar berkat putih dengan atap jenteng merah dan pepohonan rindang di kiri kanan. Di depan pintu Ayu sudah berdiri. Ia mengenakan kebaya krem, tersenyum ramah seolah tak pernah ada jarak di antara kami. Perjalanan Mama nggak capek kan? Tanyanya sambil mempersilakan saya masuk. Kami berjalan melewati lorong dengan lantai marmer mengilap. Dindingnya dihiasi lukisan abstrak mahal. Aroma bunga sedap malam samar-samar tersium membuat kepala saya sedikit pening. Seorang perempuan parubaya berseragam batik keluar dari dapur, menunduk memberi salam. Ini Siti, asisten rumah tangga kami, kata Ayu. Saat mata kami bertemu, saya merasa tatapannya seakan ingin menyampaikan sesuatu, tapi ia segera menunduk lagi. Tak lama, Andika muncul dari ruang tamu. Ia memeluk saya erat, namun entah mengapa, pelukan itu terasa asing. Senang Mama datang, katanya. Saya hanya tersenyum tipis. Ayu mempersilakan saya ke kamar tamu di lantai atas. Kamar itu indah ranjang besar dengan spray putih rapi, balkon menghadap taman, tirai sutra bergoyang pelan ditiup angin. Namun tak ada satupun barang pribadi yang membuat saya merasa akrab. Mama istirahat dulu, nanti makan malam, kata Ayu sebelum meninggalkan saya sendirian. Saya membuka tas dan memeriksa botol jamu. Masih utuh, dibungkus kain batik kecil. Saya duduk di tepi ranjang, memandang kebun bunga mawar di bawah. Tapi entah kenapa, hati saya tidak tenang. Siang itu, mereka menyuguhkan bubur sumsum hangat dengan aroma gula merah dan sepiring buah potong. Kami berbincang sedikit tentang pekerjaan dan rumah baru mereka. Andika tertawa, Ayu menimpali, tapi saya hanya mendengar setengahnya. Setelah makan siang, Ayu mengajak saya berkeliling rumah. Ruang kerja Andika penuh dokumen rapi, studio lukis Ayu berbau kat minyak, dan di teras belakang ada kolam ikan koi berwarna cerah. Semua tampak sempurna. Terlalu sempurna. Sore hari, Ayu berkata, Mama duduk di ruang tamu dulu. Kami ke dapur siapkan makan malam. Saya duduk dengan sekangkir teh melati hangat. Tiba-tiba Siti datang membawa piring kue. Tangannya sedikit gemetar saat meletakkan piring di meja, lalu diam-diam ia menyelipkan tatakan jelas kain ke dekat saya. Saat saya mengangkat tatakan itu, saya melihat tulisan samar dengan pensil. Jangan minum minuman beralkohol. Jantung saya langsung berdegup kencang. Saya melipat kain itu cepat-cepat dan menyimpannya di saku. Saat itu suara Ayu dari dapur memanggil, Mama, mau pakai bawang merah atau bawang putih untuk sambal rendang? Saya menjawab asal, bawang merah, sambil mencoba menyembunyikan kegelisahan. Pesan Siti berputar di kepala saya, apakah maksudnya jamu yang saya bawa atau minuman lain yang akan mereka sajikan? Menjelang malam, meja makan panjang di ruang makan sudah tertata rapi. Taplak putih bersih, peralatan makan perak berkilau, dan lilin aromaterapi di kedua ujung meja memancarkan cahaya hangat. Saya duduk di kursi tengah, Andika di sebelah kiri, Ayu di sebelah kanan. Di hadapan saya, tersaji rendang sapi yang aromanya begitu kuat, ditemani sayur urap dan sambal bawang merah yang pedas menyengat. Ayu berdiri sambil tersenyum, lalu membawa sebotol minuman berwarna kemasan. Bukan jamu beras kencur yang saya bawa, melainkan arak Bali yang katanya spesial untuk malam ini. Mama, minum sedikit saja. Kokok sekali dengan rendang, katanya lembu, tapi matanya tajam, penuh pengamatan. Ia menuangkan minuman itu ke 3 gelas kristal. Andika mengangkat gelasnya. Mama, ayo kita bersulang. Sudah lama kita nggak minum bersama. Saya mengangkat gelas, menempelkan bibir ke tepi kaca, namun tidak menelan setetes pun. Ingatan pada tulisan Siti jangan minum minuman beralkohol terus terngiang. Ayu memperhatikan saya,
lalu menyodorkan segelas jus jeruk segar. "Kalau ini pasti aman untuk Mama," ujarnya dengan senyum tipis. Saya pura-pura meneguknya, padahal hanya membasahi bibir. Sepanjang makan, Andika dan Ayu terus melontarkan pujian berlebihan. "Mama kelihatan makin muda," kata Ayu. "Mama tetap pintar seperti dulu," tambah Andika sambil tertawa. Saya hanya menanggapi dengan senyum tipis, tapi hati saya semakin gelisah. Setelah piring rendang kosong, Andika mengeluarkan sebuah map coklat dan meletakkannya di depan saya. "Mama, ini kumas surat kuasa, supaya Mama nggak perlu repot urus bisnis restoran. Semua tetap atas nama Mama. Kami hanya kelola," ucapnya. Saya membuka lembaran itu. Di halaman terakhir dengan huruf kecil samar tertulis klausul penggalihan penuh kepemilikan seluruh aset restoran sejak tanda tangan dilakukan tanpa syarat apapun. Saya menatap Andika dan Ayu bergantian. "Kalian yakin?" tanya saya pelan. "Yakin, Ma? Kami ini keluarga," jawab Andika cepat. Ayu tersenyum manis. "Iya, Mama kan percaya sama kita." Saya memegang pena, lalu perlahan meletakkannya kembali di meja. "Kalau begitu, mulai sekarang kita bukan lagi keluarga." Tepat saat kata-kata itu terucap, pintu depan rumah terbuka lebar. Beberapa polisi berseragam lengkap masuk cepat dari 3 arah. Seorang perwira tinggi, yang saya kenal sebagai Komisaris Damar, berdiri di tengah. "Andika Pratama, Ayu Lestari, kalian ditangkap atas tuduhan penipuan, pemalsuan dokumen, dan percobaan pembunuhan." Siti masuk dari pintu dapur, memegang botol arak yang tadi dibuka Ayu. "Ini buktinya, Pak," katanya dengan suara tegas meski tangannya bergetar. Seorang petugas menunjukkan hasil uji cepat. Minuman itu mengandung zat yang dapat melumpuhkan sistem saraf. Ayu pucat, terdiam, lalu berteriak panik saat diborgol. Andika menatap saya dengan wajah kaget dan marah. "Mama, apa yang Mama lakukan?" Saya menatapnya dingin. "Melindungi apa yang ayahmu tinggalkan, dan melindungi diriku sendiri." Tanpa menunggu jawaban, saya berdiri dan berjalan keluar bersama Komisaris Damar, meninggalkan teriakan mereka di belakang. Udara malam Surabaya terasa lebih dingin dari biasanya, tapi untuk pertama kalinya dalam 5 tahun saya bisa bernapas lega. Di kantor polisi pusat Surabaya, saya duduk di ruang tunggu yang dingin. Lampu neon di langit-langit memantulkan cahaya pukat ke lantai keramik. Di luar ruangan, terdengar suara langkah cepat dan dering telepon yang tak henti-hentinya. Saya menggenggam tas kulit di pangkuan, mencoba menenangkan detak jantung yang masih kencang. Komisaris Damar masuk, membawa setumpuk berkas. "Bu Ratna, kami butuh keterangan lengkap dari Ibu, mulai dari pesan misterius yang Ibu terima sampai penyerahan dokumen palsu malam ini," katanya dengan nada serius tapi tidak mengintimidasi. Saya mengangguk, lalu menceritakan semuanya dari awal. Telepon Andika, undangan makan malam, pesan Siti, hingga momen polisi masuk ke rumah. Saya menyerahkan tatakan jelas kain dengan tulisan, "Jangan minum minuman beralkohol" sebagai bukti. Tak lama kemudian, Siti dipanggil masuk ke ruang penyidikan. Dengan suara tegas namun sedikit bergetar, ia menceritakan bagaimana ia mendengar Andika dan Ayu berbisik di dapur tentang rencana mencampur rakun dalam minuman saya. "Saya tidak tahan diam saja, Pak. Ibu Ratna itu orang baik. Saya sudah anggap beliau seperti keluarga sendiri," ujarnya sambil menunduk. Komisaris Damar memuji keberaniannya dan berjanji akan memberikan perlindungan saksi. Di kantor polisi pusat Surabaya, saya duduk di ruang tunggu yang dingin. Lampu neon di langit-langit memantulkan cahaya pucat ke lantai keramik. Di luar ruangan, terdengar suara langkah cepat dan dering telepon yang tak henti-hentinya. Saya menggenggam tas kulit di pangkuan, mencoba menenangkan detak jantung yang masih kencang. Komisaris Damar masuk, membawa setumpuk berkas. "Bu Ratna, kami butuh keterangan lengkap dari Ibu, mulai dari pesan misterius yang Ibu terima sampai penyerahan dokumen palsu malam ini," katanya dengan nada serius tapi tidak mengintimidasi. Saya mengangguk, lalu menceritakan semuanya dari awal. Telepon Andika, undangan makan malam, pesan Siti, hingga momen polisi masuk ke rumah. Saya menyerahkan tatakan jelas kain dengan tulisan "Jangan minum minuman beralkohol" sebagai bukti. Tak lama kemudian, Siti dipanggil masuk ke ruang penyidikan. Dengan suara tegas namun sedikit bergetar, ia menceritakan bagaimana ia mendengar Andika dan Ayu berbisik di dapur tentang rencana mencampur rakun dalam minuman saya. "Saya tidak tahan diam saja, Pak. Ibu Ratna itu orang baik. Saya sudah anggap beliau seperti keluarga sendiri," ujarnya sambil menunduk.
Komisaris Damar memuji keberaniannya dan berjanji akan memberikan perlindungan saksi. Beberapa jam kemudian, pengacara saya, Bu Amalia dari Bandung, tiba dengan membawa dokumen asli kepemilikan seluruh cabang restoran. Ia memeriksa berkas di meja penyidik, lalu menatap saya lega. Semua masih aman, Bu. Belum sempat dialihkan. Tapi kita harus segera mengajukan penetapan pengadilan untuk membekukan aset supaya tidak ada celah hukum. Saya mengangguk, merasa beban di pundak sedikit berkurang. Sebelum meninggalkan kantor polisi, Komisaris Damar menyampaikan sesuatu yang membuat dada saya sesak. Bu Andika ingin bertemu. Dia bilang ingin minta maaf. Saya menatap lantai, mencoba menelan rasa getir yang naik ke tenggorokan. Tidak perlu, 5 tahun dia punya kesempatan bicara. Tapi dia memilih diam. Sekarang, saya juga memilih diam. Damar hanya mengangguk, tidak memaksa. Malam itu saya menginap di rumah aman yang disediakan polisi, sebuah rumah kecil di pinggiran kota dengan pagar besi sederhana. Siti juga tinggal di sana untuk sementara, demi keamanan. Kami makan malam bersama nasi hangat, sayur asem, dan ikan goreng sambil berbicara ringan tentang masa lalu. Anehnya, saya merasa lebih tenang di rumah kecil itu, dibanding di rumah mewah anak saya sendiri. Keesokan paginya, setelah menandatangani beberapa dokumen hukum di kantor pengacara, saya memutuskan untuk kembali ke Bandung. Restoran-restoran akan saya serahkan pengelolaannya pada tim manajemen baru yang sudah dipilih Bu Amalia, dan Siti akan saya angkat menjadi asisten administrasi di Cabang Pusat. Saya sadar, babak hidup sebagai ibu yang menaruh semua harapan pada anak kandung sudah selesai. Kini, saya akan memilih siapa yang layak saya sebut keluarga. Perjalanan dari Surabaya ke Bandung saya tempuh dengan bus malam. Sepanjang jalan, lampu-lampu kota berlari mundur di balik jendela seperti kilasan masa lalu yang ingin saya tinggalkan. Saat bus berhenti di terminal, udara pagi Bandung yang sejuk menyambut saya dengan hembusan halus yang menenangkan. Rumah saya di pinggiran kota masih seperti dulu sederhana, beraroma kayu tua, dan penuh kenangan akan Pak Dharma. Namun kali ini, saya memasukinya dengan hati yang berbeda. Beberapa hari kemudian, saya memutuskan untuk mengunjungi salah satu cabang restoran. Para karyawan lama menyambut saya dengan senyum hangat, seolah tak ada yang berubah. Di dapur, aroma gulai kambing dan sop buntut bercampur jadi satu, membangkitkan memori masa-masa ketika saya masih berdiri di kompor setiap hari. Saya mengumpulkan para manajer dan koki senior di ruang makan. Mulai bulan depan, Siti akan ikut bergabung di kantor pusat. Dia akan membantu kalian dalam urusan administrasi, kata saya. Mereka menyambut kabar itu dengan tepuk tangan. Siti tiba seminggu kemudian, mengenakan blus sederhana dan jilbab biru muda. Tangannya sedikit gemetar saat saya menyerahkan kunci lemari arsip dan kartu identitas pegawai baru. Tidak ada orang yang lebih saya percaya untuk menjaga rumah ini selain orang yang tahu bagaimana melindungi orang lain, ucap saya sambil menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Saya tidak akan mengecewakan ibu, jawabnya lirik. Setelah urusan restoran saya serahkan sepenuhnya pada tim manajemen, saya merasa bebas untuk menentukan arah hidup baru. Saya memutuskan pindah ke sebuah desa kecil di pesisir Jawa Barat, tak jauh dari Pangandaran. Di sana, saya menyewa sebuah rumah kayu sederhana dengan halaman belakang menghadap laut. Pagi-pagi saya berjalan ke pasar ikan, memilih cumi segar, sayur kangkung dan kelapa muda. Di dapur terbuka yang menghadap ombak, saya mulai memasak lagi bukan untuk pelanggan restoran besar, melainkan untuk para nelayan, buruh pasar dan anak-anak desa yang datang dengan kaki berdebu. Dapur kecil itu saya buka setiap hari tanpa papan nama. Kadang ada yang membayar, kadang tidak. Kalau sedang tidak punya uang, tak apa, yang penting kenyang, begitu saya selalu bilang. Anak-anak mulai memanggil saya Bu Ratna Dapur Laut. Mereka tertawa sambil meminta tambahan sayur atau sepotong tempe goreng. Di sela kesibukan, saya sering duduk di teras sambil menatap laut, merasakan sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, kedamaian yang benar-benar milik saya. Suatu sore, Siti datang berkunjung bersama cucu kecilnya, Raffi. Boka itu berlari-lari di halaman, mengejar ayam kampung sambil tertawa riang. Siti membantu saya di dapur, menggiris bawang merah untuk sayur asem. Bu, hidup saya berubah sejak malam itu di Surabaya. Terima kasih sudah percaya, katanya sambil tersenyum. Saya menatapnya lama. Siti, saya juga berterima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin saya tidak akan duduk di sini hari ini, memasak dengan hati tenang. Hari mulai gelap. Lampu-lampu nelayan terlihat berkelip di kejauhan.
Saya sadar, saya sudah menemukan keluarga baru bukan yang lahir dari darah, tapi dari keberanian dan ketulusan. Dan di balik semua luka yang saya alami, saya akhirnya bisa berkata pada diri sendiri, saya selamat dan saya bebas. Beberapa bulan setelah saya menetap di desa pesisir itu, seorang tukang pos datang ke rumah membawa sebuah amplop putih besar dengan stempel merah. Surat dari Pengadilan Negeri Surabaya. Bu, katanya sambil menyerahkan dengan hati-hati. Saya membawanya ke meja kayu di teras, menatapnya lama sebelum membuka. Di dalamnya tertulis putusan resmi. Andika dijatuhi hukuman 18 tahun penjara tanpa potongan masa tahanan atas tuduhan penipuan, pemalsuan dokumen, dan percobaan pembunuhan terhadap anggota keluarga. Ayu divonis 12 tahun penjara, ditambah 5 tahun larangan menjalankan usaha setelah masa hukumannya berakhir. Polisi juga masih menelusuri jaringan rentenir yang menjadi sumber utang mereka. Saya membaca kalimat demi kalimat dengan hati yang datar. Tidak ada rasa puas, tidak ada dendam yang terbayar, hanya kekosongan yang berat. Setelah selesai, saya melipat kertas itu dan memasukkannya ke dalam kotak kayu kecil bersama foto pernikahan Andika, resep-resep tulisan tangan Pak Dharma, dan sehelai kain batik yang dulu membungkus botol jamu saat saya ke Surabaya. Kotak itu saya simpan di rak paling atas, seolah mengunsinya dari pandangan dan dari hati saya. Sore itu Siti datang bersama Raffi. Mereka membawa sekeranjang kelapa muda dan beberapa ekor ikan kembung segar. Kami duduk di teras sambil membersihkan ikan, sementara Raffi bermain di pasir halaman. Angin laut membawa aroma asin bercampur wangi masakan yang mengepul dari dapur. Saya dengar putusannya sudah keluar, kata Siti pelan. Saya mengangguk. Ya, tapi saya tidak mau mengingatnya lagi. Masa lalu sudah cukup membuat saya lelah. Sekarang saya mau menatap ke depan. Siti tersenyum, lalu berkata, itu yang membuat ibu berbeda. Banyak orang terjebak di masa lalu, tapi ibu memilih berjalan terus. Malamnya, saya duduk sendirian di teras, memandang cahaya bulan yang memantul di permukaan laut. Suara ombak datang silih berganti, seperti napas alam yang menenangkan. Saya sadar keluarga bukan hanya soal darah dan nama belakang. Keluarga adalah tentang siapa yang berdiri di samping kita saat badai datang. Dan di tengah keheningan itu, saya berjanji pada diri sendiri untuk menjaga dapur ini tetap terbuka bagi siapapun yang membutuhkan sebagai tanda bahwa saya, Bu Ratna, sudah menemukan rumah yang sesungguhnya. Itulah kisah saya perjalanan seorang ibu yang hampir kehilangan segalanya, bukan di tangan orang asing, tapi di tangan darah daging sendiri. Dari semua luka yang saya alami, saya belajar satu hal. Tidak semua yang lahir dari rahim kita pantas disebut anak, dan tidak semua yang tidak sedara pantas disebut orang asing. Hari ini, saya memiliki keluarga yang berbeda, keluarga yang saya pilih sendiri, yang hadir bukan karena hubungan darah, tapi karena ketulusan hati. Sekarang, saya ingin bertanya kepada Anda yang menonton sampai di sini, jika Anda berada di posisi saya, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan diam demi menjaga nama baik keluarga, atau berani melawan demi menyelamatkan diri dan masa depan Anda? Tulis jawaban dan pendapat Anda di kolom komentar. Setiap cerita dan sudut pandang Anda mungkin bisa menjadi pelita untuk orang lain yang sedang berjuang di situasi serupa. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang sadar akan bahaya pengkhianatan di dekat mereka. Karena saya percaya, keberanian yang kita bagikan hari ini bisa menjadi kekuatan bagi banyak hati yang sedang rapuh di luar sana.